Oke, halo semuanya. Selamat malam semuanya dengan Awan di sini. Kita live Instagram lagi di Pajak Smart. Oke, ini tempat kita berdiskusi seputar pajak ya, guys. Oke, bagi teman-teman yang merayakan ya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, teman-teman. Semoga tahun ini jadi tahun yang lebih baik untuk kita semua ya, guys. Oke, dan seperti biasa sebelum mulai gua perlu disclaimer dahulu guys. Perlu disclaimer dahulu bahwa semua yang saya sampaikan di live Instagram, di video maupun di YouTube gua adalah sepenuhnya pendapat pribadi gua 100%. Itu guys. Dan ini semua bukanlah kajian akademis ya. Ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan belum tentu sesuai peraturan yang berlaku. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah gitu guys ya, teman-teman. Dan walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi, tapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak, guys. Buat teman-teman semua ya, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini atau live Instagram ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu guys. Karena kan kita semua masing-masing punya masalah berbeda-beda ya. Mohon konsultasikan dengan konsultan pajak atau AR Anda masing-masing apabila mau tanya lebih spesifik tentang perpajakan Anda, gitu guys. Oke, Awan akan tersedia gratis secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya, bisa menghubungi ke www.ta2022.com ya, www.ta2022.com. Oke, teman-teman, bagi ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya, diketik di komentar. Selamat berlibur buat semua yang masih libur, tapi saya tidak libur. Pak Kartono, selamat malam Pak Awan. Ya, Pak, selamat malam Pak Kartono Chandra. Ibu Melani S60, Jakarta Utara hadir Pak. Terima kasih Bu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan tanya di kolom komentar ya. Bapak RPA Prema, malam Pak Awan. Harta perolehan 2013 bisa ikut PPS skema 1. Apa ada dasar hukum atau press release dari Dijen Pajak? Oke, dasar hukumnya tidak ada Pak, karena jelas-jelas di undang-undang mengatakan bahwa PPS kebijakan 1 itu hanya untuk yang sudah ikut TA. Ini maksud Bapak adalah tidak ikut TA ya. Maksud Bapak kan harta perolehan 2013 tapi tidak ikut TA ya. Nah, tapi tidak ikut TA dan boleh ikut ke PPS skema 1. Kalau di undang-undang bilangnya tidak. Di undang-undang bilangnya PPS skema 1 hanya untuk yang peserta TA. Tetapi DJP sudah menjelaskan berulang-ulang berkali-kali ya melalui berita, melalui press release, melalui website khusus ya. Website DJP pajak.go.id /PPS. Oke. www.pajak.go.id /PPS. Di bawahnya, paling bawah ada yang namanya FAQ ya, Frequently Asked Question. Ada banyak pertanyaan di situ, tinggal kita baca. Ada beberapa kali, 2 atau 3 kali DJP menyebutkan bahwa orang yang tidak ikut TA1 tapi punya harta 2015 ke bawah, dia boleh ikut PPS skema 1. Itu jelas ditegaskan di websitenya pajak. Website pajak ya, bukan website saya gitu Pak. Jadi semoga membantu ya Pak, ini sudah clear, masalahnya sudah clear, pasti boleh ikut PPS skema 1. Gitu Pak. Semoga membantu ya Pak RPA. Oke. Bapak Kartono Chandra bertanya, Pak Awan, CV saya baru mulai 2018. Ikut PPS skema berapa? Oke, untuk CV tidak bisa ikut PPS skema 2 ya Pak. CV itu hanya bisa ikut PPS yang skema 1 dengan syarat sudah ikut TA yang 2015. Oke, jadi bagi CV atau PT tidak bisa ikut yang skema 2. Jadi tidak usah ikut PPS. Benarkan saja laporan keuangannya Pak. Jadi CV atau PT ini silakan dibetulkan laporan keuangannya, diperbaiki akuntingnya, diperbaiki laporan pajaknya, dibayar pajaknya gitu Pak. Jadi PPS ini nggak ada. Bagi CV atau PT, PPS dianggap nggak ada gitu Pak. Semoga membantu ya Pak. Oke. Bapak Fendi Lionel, masih lanjut nge-konten kok? Iya Pak. Iya kok, baru mulai lagi. Makasih kok. Oke, Bapak RPA Prema, terima kasih Pak Awan. Sama-sama Pak. Ibu Ugli Meimei 1991. Selamat malam Pak. Apakah SPT bulan Maret lapor sekarang, PPN penjualannya udah berlaku 11%? SPT bulan Maret itu belum, Bu. Yang PPN berlaku 11% itu mulai 1 April. Oke, PPN 11 Maret adalah
untuk faktur pajak yang diterbitkan tanggal 1 April. Gitu Bu ya. Jadi untuk laporan PPN bulan Maret, kan isinya itu adalah PPN masukan dan keluaran bulan Maret. Nah, maka itu belum kena PPN 11%, masih 10%. Semoga membantu ya Bu Mei. Oke, Ibu Melani S90. Malam Pak Awan, WPOP dapat surat dari KPP, diminta ikut PPS. Namun Pak, harta WPOP tersebut sebenarnya harta milik WPOP dan PT dan CV suaminya. Oke, terus lanjutnya. Oke, kepotong ya Bu Melani. Intinya bukan harta itu punya siapa, intinya harta itu sudah dilapor atau belum, gitu Bu. Kalau harta itu sudah dilapor, entah di SPT suaminya atau di SPT PT atau di SPT CV, maka itu aman. Kalau itu belum dilaporkan, maka itu objek PPS. Tinggal pilih mau dilaporkan di istri boleh, mau dilaporkan di suami boleh, gitu Bu. Semoga membantu ya Bu Melani. Ibu Nairfa W. Malam Pak Awan, mau tanya ada teman saya yang mau PPS aset rumahnya, tapi nggak sanggup bayar sesuai tarif. Apabila bayar semampunya aja dan tidak sesuai tarif yang berlaku, apa konsekuensinya apabila kepotong Bu? Oke, kepotong ya. Oke, tidak ada ceritanya membayar tidak sesuai tarif, Bu. Jadi ketika kita lapor PPS, kan kita isi e-form. Begitu kita isi e-form, maka otomatis tarifnya sudah otomatis kehitung tarifnya, Bu. Jadi kita nggak bisa bayar dengan tarif yang di bawah dari yang sebenarnya, yang seharusnya, gitu. Satu-satunya cara adalah Ibu laporkan harta ini dengan nilai yang di bawah, yang nilai sebenarnya. Nah, ini berbahaya. Jadi tolong kalau bisa konsultasi dengan AR atau dengan konsultan pajaknya, karena uh, agak resiko sih. Udah dilaporkan tapi angkanya salah kan jadi masalah gitu. Mungkin perlu dibicarakan dengan AR-nya, Bu. Nggak sanggupnya di mana? Nanti apakah aset rumahnya ini kemahalan kah? Atau AJB-nya kemahalan kah? Atau NJOP-nya kah? Nanti tinggal bisa dibicarakan lagi tuh, Bu, dengan AR-nya atau dengan konsultannya, Bu. Coba dicari tahu solusinya, persisnya bagaimana masalahnya gitu. Lebih aman sih bayar sesuai tarifnya, Bu. Gitu. Semoga membantu, Ibu. Oke, Bapak X2P Dezi Chiang. Malam Pak, mau tanya kira-kira kalau ikut PPS kebijakan satu dengan nilai yang lumayan besar, kalau ditanya oleh petugas pajak asal-usul dana tersebut, kira-kira jawabnya gimana ya Pak? Oke, sekarang kita mesti tanya balik nih ke orang tersebut, ke WP tersebut, apakah benar seperti itu kenyataannya? Kalau benar seperti itu kenyataannya, seharusnya mudah untuk dibuktikan. Gitu Pak. Kan yang tahu harta kita kan diri kita sendiri dong. Ya dong, kalau ada orang laporkan harta PPS kebijakan satu senilai sekian, orang ini tuh tahu dia punya harta segitu. Kalau dia tahu dia punya harta segitu, seharusnya, selayaknya dia bisa membuktikan asal muasal harta tersebut. Gitu. Akan agak aneh kalau dia tahu dia punya harta, tapi dia tidak bisa membuktikan. Itu agak aneh. Gitu, Pak. Gitu. Tetapi kalau memang betul-betul dia nggak bisa buktikan, dan dia memang yakin barang itu ada, ya nggak apa-apa juga. TA tidak pernah mempermasalahkan asal muasal harta tersebut gitu. Yang nanti di PPS permasalahkan adalah apakah benar ini tahun 2015 ke bawah gitu. Itu yang dipermasalahkan oleh si petugas pajak. Jangan-jangan ini harta sebenarnya perolehan 2016, 17, 18, 19, 20 yang mana seharusnya ikut kebijakan 2. Nah, itu yang jadi masalah gitu sih, Pak. Gitu. Jadi kembalikan kepada wajib pajak. Bagaimana kondisi sebenarnya gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Ibu Ugli Mei. Tapi pas kita lapor kok penjualannya otomatis berubah ke 11%. Jadi harus diubah. Oke, jadi tolong Ibu konsultasikan dengan AR-nya. Ini masalah tricky, masalah teknis aja sebenarnya. Pokoknya intinya semua faktur pajak yang diterbitkan sebelum tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret, di faktur pajak ini, di tanggal faktur pajak itu tanggal Maret, maka itu 10%. Walaupun dia diupload di bulan berikutnya. Walaupun dia diupload di bulan April. Gitu. Nah, mengapa terjadi 11% secara otomatis? Ini karena ada error sistem. Ini error di e-fakturnya. Nah, tolong Ibu ngomongin ke AR-nya, tolong dibantu diproses gimana caranya. Ini masalah teknis nih, Bu. Saya sendiri kurang paham kalau teknis. Orang kantor semua yang kerjain. Gitu. Jadi pokoknya sih 10%. Kalau bulan Maret ke bawah masih 10%, mulai 1 April 11%. Gitu, Bu. Ini hanya masalah teknis, tolong dikoreksi dengan AR-nya, gitu. Atau mungkin kalau punya konsultan pajak bisa bisa otak-atik di e-fakturnya, Bu. Perlu diubah? Iya, jawabannya perlu diubah sih,
Gitu, Bu. Saya mau membantu ya, Bu. Bapak start from nol. Malam Pak Wan, saya Pak Banto. Ya Pak Banto, malam Pak. Kalau saya ikut PPS kebijakan satu, apakah bisa untuk mobil perolehan 2017, tapi harga perolehannya saya isi 50 juta, apakah bisa? Karena tidak ada budget dampak COVID. Oke, jadi ada sebuah mobil perolehan 2017. Ini kan udah jelas PPS skema 2 ini Pak, bukan skema satu ya. Jadi kalau perolehan 2017 mobil, maka ini adalah eh, kebijakan 2 ya, bukan skema satu, tapi skema 2 karena perolehan 2016 ke 2020. Oke. Anggaplah harga mobil ini 200 juta gitu ya. 200 juta, tarifnya 14% nih. Bapak harus bayar 28 juta ya. Betul ya? 200 juta kalikan 14%, berarti Bapak harus bayar 28 juta. Oke. Nah, daripada Bapak bayar 28 juta, Bapak lebih memilih untuk bilang mobilnya seharga 50 juta saja. Gitu ya, apakah bisa? Oke, saran saya tidak, Pak. Tidak. Oke, jadi ini bukan masalah budget nggak budget, ini masalahnya Bapak melaporkan mobil dengan nilai yang salah. Nanti ketika orang pajak minta pembuktiannya, Bapak nggak bisa buktikan. Mana bukti pembelian faktur pembeliannya? Begitu faktur pembelian terlihat 200 juta, ini masalah besar. Bapak melaporkan sebuah harta kurang dari yang seharusnya. Oke? Nah, dalam kasus seperti Bapak ini, saran saya adalah tidak usah PPS, Pak. Bapak bisa lakukan pembetulan SPT saja. Oke? Pembetulan SPT belum tentu lebih mahal dari PPS. Bahkan ada kemungkinan besar lebih murah daripada harga PPS, Pak. Tolong bicarakan dengan AR Bapak atau ke konsultan pajak Bapak. Gitu, Pak. Gitu ya. Jadi, kalau memang nggak ada budget, jangan diotak-atik dengan cara seperti ini. Tapi cari cara lain, yaitu nggak usah ikut PPS. Bapak bisa memilih untuk pembetulan SPT. Pembetulan SPT belum tentu lebih mahal, bahkan bisa lebih murah dibanding PPS. Gitu sih, Pak. Jadi tolong coba cek kembali ke konsultan pajak atau ke AR-nya Bapak. Gitu, Pak. Tapi melaporkan nilai harta di bawah yang sebenarnya itu salah. Itu tidak betul. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak. Start from nol. Oke. Bapak William WHC. Selamat malam Pak Awan, tolong tanya kalau jual pabrik atas nama PT beserta bangunan, apakah kena pajak apa? Kalau jual pabrik dan bangunan beserta nama PT, biasanya pembeli lebih senang mungkin tidak kepotong lagi Pak. Jadi gini Pak William, tidak ada yang namanya jual pabrik. Tidak ada yang namanya jual bangunan pabrik. Nggak ada yang namanya jual nama pabrik. Yang ada adalah menjual beli saham. Gitu, Pak. Jadi banyak sekali orang salah persepsi ketika saya punya saham di sebuah pabrik, saya tidak memiliki pabrik ini, bukan. Tapi saya memiliki saham atas pabrik ini. Gitu. Pabrik ini punya mobil, pabrik ini punya bangunan, itu bukan milik saya. Bukan. Ini adalah milik si perusahaan itu. Hubungan saya dengan si perusahaan ini hanya sebatas pemegang saham. Oke, jadi kepemilikan saya atas pabrik ini adalah saham. Saham ditambah dengan laba ditahan atau RE-nya. Nah, itulah yang saya jual ke orang lain. Oke, jadi nanti ada orang mau masuk nih, dia mau invest, dia mau beli kepemilikan saya, yang dia beli adalah saham saya dan RE-nya saya, laba ditahannya saya. Itu aja yang dia beli, dia kasih uangnya ke saya, maka akte perusahaan ini berubah menjadi akte pemegang sahamnya dia, gitu. Tapi bangunan, mobil dan semua aset-aset yang dimiliki oleh PT ini tidak berpindah tangan. Ini tetap miliknya PT, gitu, Pak. Oke, jadi pabrik ini tidak dijual. Yang saya jual adalah kepemilikan saya, yaitu nilai saham saya. Nilai saham ditambah laba ditahannya, gitu Pak. Jadi yang saya jual kepada orang lain itu, kepada pemegang saham yang baru adalah saham saya dan RE saya. Nah, dihitunglah RE dan saham saya ini, anggaplah modal saham saya nilainya 100. RE-nya nilainya 100, berarti kan total kepemilikan saya 200. Nah, terus orang itu beli. Orang itu kasih saya 300, maka saya ada keuntungan 100 dong. Nah, 100 ini adalah pajak penghasilan murni. Ini penghasilan biasa yang akan kena pajak progresif. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Gitu. Jadi banyak orang salah persepsi beli pabrik. Tidak ada namanya beli pabrik. Yang ada beli saham, kepemilikannya, sahamnya. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak William. Oke. Bu Hilda Burhan. Wan, jelasin dong mengenai LPG 3 kg sebelum berlaku PMK 220 atau PMK 62, turunan dari Undang-Undang HPP. Kalau dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak di bawah 2020, gimana perhitungan PPN-nya?
Nah, Bu, mohon maaf saya belum menguasai untuk PMK 62. Jadi, saya belum bisa komentar, tapi yang jelas PMK 62 ini berlaku untuk ke depan ya, bukan untuk mundur. Jadi PMK ini berlaku untuk tahun 2021 ke depan, bukan 2021 ke bawah sih. Jadi kalau pemeriksaan pajak untuk 2020 seharusnya masih menggunakan undang-undang yang lama gitu, Bu. Tapi coba cek ke pemeriksaannya atau ke AR-nya, siapa tahu pemeriksaannya bisa menggunakan untuk PMK yang terbaru. Kalau lebih menguntungkan si wajib pajak gitu, Bu. Jadi mohon maaf ya Bu, saya belum detail untuk PMK 62. Nanti boleh tolong dicek lagi Bu, boleh ke pemeriksa kalau atau ke AR-nya. Dan saya akan juga bikin videonya kalau saya sudah sampai ke situ. Ada banyak PMK soalnya Bu, banyak sekali PMK Undang-Undang HPP ini. Terima kasih Bu, sudah semoga membantu Bu. Ibu Ria Chandra 9. Malam Pak Awan, bagi pengusaha bakery, telur, dan gula, tidak ada PPN. Apabila pengusaha omset lebih besar dari 4,8 M, bagaimana solusinya? Oke, untuk telur dan gula memang tidak ada PPN, dan walaupun di atas 4,8, mau 50 M, 100 M juga tidak masalah, Pak. Gitu, karena memang dia tidak kena PPN. Tapi bakery, saya kurang tahu nih. Kalau nggak salah, bakery itu kena PPN, PHR ya, pajak hotel dan restoran 10%. Yang untuk pajak daerah itu, pajak makanan, gitu. Coba cek Bu, apakah dia kena pajak makanan yang 10%. Kalau kena, maka dia kena 10% pajak makanan. Kalau nggak kena, berarti memang nggak. Walaupun omset lebih dari 4,8, dia nggak kena PPN. Yang penting dia tidak jual barang lain ya. Dia tidak jual barang lain yang kena PPN. Kalau dia di dalam satu toko, ada jual gula, pasir, ada juga jual yang lain yang ada PPN-nya, maka sebaiknya dipisahin deh. Dipisahin bisnisnya. Gitu, Bu. Saya mau membantu ya, Bu. Ibu Susanti Vini. Malam Kak Awang baru buat NPWP tahun 2022. Bolehkah lapor SPT 2019 sampai dengan 2021? Boleh Bu, silahkan. Negara sangat berterima kasih kalau orang mau jujur ya. Dia baru bikin NPWP sekarang, tetapi dia sudah punya usaha sejak 2019. Dia boleh lapor 19, 20, 21 boleh. Mau lapor 2018 boleh, 17 boleh, silahkan terus lapor. Sampai sejak dia mau mengakui dia punya usaha atau penghasilan di tahun berapa. Gitu Bu. Jadi bagus sekali. Negara tidak membatasi kok, boleh. Walaupun MPP baru, dia boleh lapor SPT mundur, silakan saja. Gitu. Saya nggak mau bantu ya Bu Susanti. Oke. Ibu Bless NHY. Saya beli apartemen di luar negeri atas nama mama dan adik. Oke. Mortgage dari joint account saya dan adik. Mama WP Indonesia. Saya dan adik tidak tinggal di Indo dan nggak punya MPWP. Karena ada nama mama di apartemen itu, apa perlu ikut PPS? Oke, saya rasa tidak perlu Bu, karena ini pertama begini. Pertama, apartemen ini kepemilikan sebenarnya dulu nih. Kepemilikan sebenarnya bukanlah milik mama, tetapi miliknya ibu. Uangnya milik ibu kan? Uangnya milik ibu, kepemilikannya milik ibu. Oke, yang kedua, ibu ada di luar negeri dan tidak punya MPWP, tidak punya penghasilan di Indonesia. Ibu punya penghasilan di luar negeri dan sudah tinggal di luar negeri dan bukan wajib pajak dalam negeri. Gitu. Jadi sudah tidak memenuhi WP dalam negeri gitu. Bapak Ibu sudah WPLN. Jadi suatu hari kalau si mamanya ibu ini dikirimin surat oleh pajak, ditemukan nih sebuah apartemen, kenapa namanya si mama ini tapi belum dilapor di SPT. Nah, si mama tinggal bikin surat ke pajak bahwa ini bukan milik saya, tapi milik anaknya saya. Gitu. Bisa dibuktikan dengan uangnya dari anak saya, kemudian dia punya penghasilan di luar negeri, dia punya bukti pajak di luar negeri, gitu. Dan harta ini tolong ya Bu, dilaporkan di SPT-nya Ibu di luar negeri. Harta ini jangan dilapor di SPT-nya, jangan dilapor di Mama, tapi dilapor di SPT-nya Ibu di luar negeri. Oke. Jadi lihatlah uangnya, lihatlah kepemilikan yang sebenarnya. Nama itu nggak terlalu masalah gitu Bu. Semoga membantu ya Bu Bless Heni. Ibu Melani S90. Maaf Pak, tadi terputus. Kalau harta PT dan CV-nya sudah dilapor semua di SPT-nya, tapi temuan dari KPP melebihi dana yang sebenarnya. Dan apabila WPOP, suaminya ada harta uang tunai yang masih belum dilapor di SPT. Oke Bu, ya udah. Intinya sama Bu. Intinya adalah
Barang yang sudah dilaporkan itu sudah aman, tinggal dikonfirmasi kepada si petugas pajak. Barang yang ditemukan tetapi belum dilaporkan, nah inilah yang dilaporkan ke PPS. Gitu, Bu. Nggak ada masalah. Mau lapor ke PPS si suami boleh, si istri boleh. Mau lapor uang tunai boleh, laporkan tabungan boleh, laporkanlah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, Bu. Begitu. Semoga membantu ya, Bu. Intinya carilah angka yang belum dilaporkan. Yang sudah dilaporkan itu sudah pasti aman, gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Melani. Oke, Bapak Yansen 97. Selamat malam Pak Awan, saya mau tanya, apakah orang pajak bisa tahu kita ada cicilan KPM berapa tahun? Jawabannya bisa. Kalau KPR apakah bisa tahu cicilan berapa tahun? Jawabannya bisa. Jadi orang pajak sudah bisa mengetahui semua data hutang kita di bank, gitu Pak. Karena kan dia tinggal tarik dari OJK, dia tinggal masuk ke OJK, dia tarik semua data kita, langsung ketahuan semua, gitu Pak. Gitu ya, semoga membantu ya Pak Yansen. Ibu Riri Kirei, mau tanya beli rumah atas nama istri. Apakah harus ikut dilaporkan ke harta suami? Istri tidak punya NPWP. Jawabannya harus dilaporkan, Pak. Jadi, jangan lihat namanya siapa, tetapi barang ini sesungguhnya milik siapa. Kalau barang ini sesungguhnya miliknya suami, maka ini perlu dilaporkan di SPT-nya suami. Walaupun tuh nama istrinya, nama anaknya, nama mamanya, nama bapak, nama orang lain nggak peduli. Pokoknya ini barang miliknya kita, miliknya bapak, maka ini laporkanlah ke SPT-nya bapak. Gitu. Semoga membantu ya Bapak, Pak Riri. Oke, Pak Yudi Pranoto. Perolehan 2015 ke bawah, bagaimana cara membuktikannya? Kalau cash atau setara cash? Oke, kalau uang tunai tidak bisa dan tidak perlu dibuktikan, Pak. Kalau Bapak punya uang tunai nih, dulu nih uang tunai. Uang tunai, anggaplah 100 juta gitu. Taruh di rumah nih. Kan nggak ada buktinya. Nggak perlu dibuktikan. Nah, sekarang uang tunai ini hari ini bentuknya apa, Pak? Kalau hari ini bentuknya masih uang tunai, masih ada di lemari yang sama, kan Bapak tinggal foto. Bapak tinggal foto, ya sewaktu-waktu kalau orang pajak datang, ya tinggal kasih foto ini, gitu. Tapi kalau barang hari ini sudah berubah bentuk, contoh nih, hari ini rumah harta 100 juta itu sudah berubah menjadi sebuah mobil, contohnya. Oke, nah Bapak harus bisa buktikan uang tunai itu Bapak bawa ke bank, Bapak setor dong setoran tunai, ada bukti setoran tunai dong, bisa terlihat di data mutasi banknya. Ada setoran tunai inilah yang dipakai buat beli mobil hari ini. Nah, itulah cara membuktikannya, Pak. Gitu. Jadi, kalau uang tunai itu masih ada sampai sekarang, maka mudah membuktikannya. Kalau uang tunai sudah berubah bentuk, maka seharusnya ada bukti setoran tunai. Gitu, Pak. Kalau nggak ada slipnya kan pasti minimal ada di mutasi banknya kelihatan. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Oke. Ibu I atau Bapak I Jeffrey. Pak Wan masih rumah aset 2013 ikut PPS 1. Cuma PBB baru keluar 2018. Pelaporan PPS ikut harga yang mana? Harga beli atau harga NJOP 2018? Kalau saya pakailah harga NJOP yang 2018, Pak. Gitu. Jadi kan PPS kebijakan 1 kan pakai NJOP 2015. Berhubung belum ada NJOP-nya, PBB-nya baru terbit di 2018, maka pakailah itu. Karena itulah harga NJOP yang pertama. Kalau saya sih pakai harga itu. Gitu, Pak. Kalau harga AJB nggak tahu ya berapa nilainya. Seharusnya sih lebih lebih murah yang NJOP sih, Pak. Gitu. Semoga membantu ya, Pak. Oke. Ibu Melani S90. Apakah harta tunai yang belum dilapor di SPT bisa masuk ke kebijakan 1, Pak? Oke, pertanyaannya harus dibalik ke orang ini. Sebenarnya bagaimana? Tanya dulu ke wajib pajaknya. Sebenarnya bagaimana? Kalau sebenarnya uang tunai itu sudah ada sejak 2015, maka silahkan ke PPS kebijakan 1. Tapi kalau uang tunai itu baru ada di 2016, 17, 18, 19, 20, maka itu adalah objek kebijakan 2. Gitu, Bu. Tetapi kalau si wajib pajak ini mau tetap melaporkan semua ini ke kebijakan 1, ya silahkan. Karena kan uang tunai itu tidak bisa dibuktikan. Gitu, sulit dibuktikan. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Jadi kita kembalikan kepada wajib pajak. Kalau mau benar, maka lihatlah yang sebenarnya. Yang sebenarnya 2015, maka kebijakan 1. Yang sebenarnya 2016 ke depan, maka kebijakan 2. Gitu, Bu. Semoga membantu, Bu. Bapak Yudi Pranoto. Karena sebagian dana masih campur aduk dengan keuangan keluarga besar.
Tadi Pak Yudi ngomong apa ya? Saya agak lupa. Tadi Bapak mengenai apa, Pak? Sebagian dana masih campur aduk dengan keuangan keluarga besar. Nggak apa-apa, Pak. Sekaranglah saatnya Bapak untuk betul-betul memisahkan. Uang saya berapa nih di keluarga ini? Uang saya berapa nih? Uang si dia berapa nih? Uang si dia berapa nih? Kita pisahkan sekarang dan kita laporkan di SPT kita masing-masing. Atau di PPS kita masing-masing. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Oke. Ibu Nairfa W. Maaf Pak, pertanyaan saya yang tadi kepotong. Apa konsekuensinya apabila suatu hari ada temuan DJP bahwa pembayarannya kurang atau di bawah tarif yang ditentukan? Apakah langsung dibatalkan SK-nya? Oke, pertama Bu, jangan khawatir mengenai pembatalan SK. SK tidak akan dibatalkan, menurut saya ya, dengan alasan apapun ya, tidak akan dibatalkan. Yang terjadi adalah Ibu disuruh bayar tambahan lagi pajaknya atas nilai yang belum dilaporkan itu. Oke, contoh sebuah mobil nilainya 100, ibu cuma laporkan 40 contohnya. Maka begitu ketahuan 100, maka yang 60 ini dianggap harta yang belum dilaporkan. Ini akan kena 30% ya, kalau sesuai dengan peraturan. Jadi kalau AR-nya tidak bersahabat dengan Anda, ya dia langsung kasih 30%. Dan memang seperti itu katanya undang-undang. Untuk harta yang kurang dilaporkan atau belum dilaporkan di PPS, kalau ketahuan maka langsung kena 30%. Plus denda lagi yang 2% per bulan. Gitu, Bu. Tapi PPS tidak akan dibatalkan. Nggak akan gara-gara itu PPS batal, tidak, Bu. Gitu. Semoga membantu ya, Bu. Ibu Pino Joni. Malam Pak Awan, saya ada warisan rumah. Akte waris terbit 2015. Tapi pajak balik namanya 2020. Saya ikut PPS kebijakan 1 atau 2. Nah, jawabannya 1, Bu. Karena apa? Karena barang ini sudah diwariskan atau sudah diserahkan atau sudah diperoleh sejak 2015. Gitu, Bu. Jadi, masalah balik nama itu hanya masalah administrasi. Tetapi kepemilikannya sudah sejak 2015. Gitu, Bu. Perolehannya, kepemilikannya. Jadi, pemberiannya sudah terjadi sejak 2015. Gitu, Bu. Masalah pembayaran, masalah balik nama itu hanyalah masalah administrasi. Gitu sih, Bu. Jadi, ini sudah jelas kebijakan 1 ya, Bu. Akte warisnya 2015. Sudah pasti kebijakan 1. Gitu, Bu. Semoga membantu, Ibu. Oke, Bapak William WHC. Pak Awan tadi terputus, tidak bisa panjang di IG. Saya lanjutkan, mungkin pembeli tidak senang karena harus urus izin-izin pabrik gitu. Izin pabrik PT. Tapi kalau jual saham PT itu kan kena PPHOP. Oke, iya Pak, betul. Jadi kalau jual saham PT lebih tinggi daripada yang terlapor di PT, maka ada profit dan itu kena pajak biasa. Memang seperti itu Pak, nggak ada cara lain. Jadi kalau saya punya saham di sebuah PT nilainya 100, kemudian laba ditahannya ada 100, berarti kan kepemilikan saya itu 200. Walaupun aset PT itu lebih tinggi dari ini, nggak peduli, kepemilikan saya adalah 200. Oke. Suatu hari orang beli PT ini, orang beli saham saya, dia kasih saya 500. Oke, dia kasih saya 500, maka aktenya berganti, kepemilikan dia di PT ini tetap 200. Nah, saya mendapatkan keuntungan nih. Barang saya 200, saya dapat uang 500, maka saya ada untung 300. 300 ini kena pajak progresif PPHOP, Pak. Memang begitu cara kerjanya sih. Gitu. Gitu. Semoga membantu ya Pak William. Jadi nggak ada cara untuk menghindari pajak. Ada sih caranya banyak, cuman kalau bisa ya nggak perlu menghindari pajak. Kan kita jual untung. Jual untung ya bayar pajak boleh lah. Gitu Pak. Semoga membantu Pak William. Oke. RPA, Bapak RPA Prema. Tanya lagi Pak Awan, harta perolehan 2013, ikut kebijakan 1, nilai dicantumkan, nilai perolehan atau nilai akhir 2020. Harta apa dulu nih Pak? Kalau harta kas dan setara kas, pakailah kondisi Desember 2015 ya, 31 Desember 2015. Kalau dia bentuknya properti, pakailah NJOP, nilai jual objek pajak tahun 2015. Kalau dia kendaraan, pakai NJKB, nilai jual kendaraan bermotor 2015 Desember. Gitu ya Pak. Jadi tergantung nilai barangnya apa. Bukan 2020 ya, bukan 2020, tetapi pada kondisi Desember 2015. 31 Desember 2015. Gitu Pak. Itu untuk skema 1 ya. Gitu. Bukan juga harga perolehan. Oke, pakai NJOP 2015. Semoga membantu ya Pak RPA. Ibu Melani S90. Karena uang tunai itu sudah tercampur dari tahun ke tahun,
Eh, agak lupa Bu tadi mengenai apa pertanyaannya. Jadi uang tunai bercampur dari tahun ke tahun kan. Nah, gini Bu, seseorang yang punya uang pasti tahu, pasti ingat uang dia itu dulu bentuknya apa. Gitu. Kita jangan terkecoh sama wajib pajak. Wajib pajak pasti paham dan pasti tahu uang itu dulu bentuknya apa, tahun 2015 bentuknya apa. Kalau memang sebenarnya dulu itu bentuknya uang tunai, maka silakan dilapor sebagai uang tunai. Gitu. Kalau dia ragu-ragu dan dia nggak bisa buktikan, dan dia punya budget, alangkah baiknya ikut PPS kebijakan 2 saja. Gitu. Jadi begitu caranya, Ji. Tapi kalau dia nekat lapor ke kebijakan satu, ya silakan saja. Sepanjang orang pajak tidak bisa membuktikan kebalikannya, maka ini sudah betul. Tapi kalau orang pajak punya data yang berbeda, nanti jadi masalah. Gitu. Jadi kita kembalikan kepada wajib pajak. Kalau bisa, laporkanlah mendekati kebenarannya itu jauh lebih baik, jauh lebih aman. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Oke, Bapak start from nol. Terima kasih Pak Awan, terima kasih Pak, sama-sama. Oke, Bapak Chandra Handojo. Coach, mengenai UMKM yang jadi jadi ini PKP eceran baru ya. Kalau penjualan ke distributor yang digunggung karena data yang tidak lengkap, apakah dendanya hanya terhadap penjualan yang distributor tersebut ataukah dari semua penjualan? Nah, kalau ditemukan nih, orang pajak akan langsung tembak. Orang pajak langsung tembak, semuanya dikenain denda 1%. Tetapi kita kan punya datanya. Nah, Bapak kan punya data, Bapak boleh menyanggah dong. Oh, dari sekian yang gunggungan saya ini, hanya sekian loh yang distributor. Saya bisa buktikan. Sebagian ini bukan distributor, ini memang betul-betul end user. Saya bisa buktikan. Nah, maka orang pajak harusnya terima tuh. Dia pasti terima. Oh, hanya dari yang atas yang distributor saja yang kena denda 1%, gitu, Pak. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir. Sepanjang Bapak bisa membuktikan, maka Bapak akan bisa diterima argumennya. Gitu sih, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Itu. Oke, Pak William WHC. Pak Awan lanjut lagi. Kalau jual pabrik dengan nama PT, apakah ada kena pajak apa saja? Sebenarnya nama PT sebagai goodwill tidak ada pajak. PT atas nama goodwill. Oke, sekarang PT yang mau dijual kan selain saham, selain RE juga mau jual yang namanya goodwill, yang namanya paten ya. Mungkin paten, mungkin nama si PT ini mau dijual. Sekarang kita cek ke Direktorat Jenderal bagian ini, bagian paten ya. Goodwill ini terdaftar atas nama siapa? Oke, kepemilikan paten ini terdaftar atas nama siapa? Apakah nama kita, nama pribadinya Bapak, ataukah atas nama PT? Kalau atas nama PT, maka tidak terjadi penjualan goodwill. Oke, tapi kalau atas nama saya, artinya PT ini, maksudnya merek ini dimiliki oleh pribadi saya, maka saya boleh menjual ke orang. Nah, ini boleh saya jual dengan harga berapapun, maka nilai penjualan ini itu kena pajak. Bukan tidak kena pajak, Pak. Ini kena pajak seharusnya sih. Kena pajak progresif seperti biasa. Bahkan ini penghasilan biasa, gitu. Maka mulai saat ini, kepemilikan terhadap paten ini, terhadap merek ini diserahkan kepada orang yang baru itu, gitu. Tapi kalau terdaftar atas nama PT, artinya merek ini dimiliki oleh si PT, maka itu bukan milik saya. Itu bukan milik si pemegang saham. Itu adalah miliknya PT. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Ibu Ugli Meme, terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Oke, kepotong. Sorry, kepotong, 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 kepotong. Oh, maaf, kepotong. Tadi kemana ya? Mohon maaf, tadi kepotong, kepotong. Oke, lanjut ke Pak Rakis 8868. SPTOP 2020, harta tabungannya 75 juta. Versus SPT 2021, harta tabungannya naik menjadi 165 juta. Ada ruko beli di 2012. Udah lapor rutin SPT sama dengan 2020. 2021. Ruko ini hasilkan sewa, tidak terlapor di harta akhir tahun SPT 2020. Namun di kepotong ini Pak ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin PPS, kita udah nggak usah ngomongin penghasilan. PPS hanya ngomongin harta.
Lihatlah harta di 2020 yang tadi tabungan 75 itu dibandingkan dengan data di mutasi bank, di rekening bank. Apakah di rekening bank itu tercatat 75 juta? Kalau tercatatnya lebih, maka selisihnya masuk PPS. Kalau tercatatnya sama atau di bawah, maka itu sudah betul. Gitu, Pak. Jadi bandingkanlah tabungan ini dengan tabungan yang dilapor di SPT dibandingkan dengan yang di buku tabungan, yang betul-betul saldo akhir tabungan Desember 2020, gitu Pak. Udah nggak usah peduli masalah masalah penghasilan sewa tidak dilapor itu Pak. Semoga membantu ya Pak Rakis. Pak Tanujayai Irwan. Malam Pak, jika saya dipotong 0,5% oleh customer atas PPh final, apakah saya bisa akui omset di SPT tahunan? Apakah itu termasuk omset 500 juta yang saya tidak bayar? Betul Pak, bisa diakui dan itu termasuk Pak. Boleh diakui dan itu termasuk. Tetapi kan ingat dari 0 sampai 500 juta kan tidak kena pajak. Gitu. Nah nanti tapi kan Bapak sudah dipotong sejak awal kan? Bapak sudah dipotong sejak awal karena kan si customer-nya Bapak kan tidak tahu Bapak punya omset apakah lebih atau kurang dari 500 juta. Oke. Nanti bagaimana mekanismenya? Kita tunggu PMK-nya, Pak. Gitu. Yang jelas si customer ini sudah betul. Si customer sudah betul dia memotong 0,5%. Kecuali Bapak punya suket ya. Mungkin Bapak boleh mengajukan suket sih nanti. Kalau Bapak sudah punya suket PP23, Bapak boleh meminta untuk tidak dipotong 0,5%-nya. Gitu, Pak. Gitu. Tapi apakah ini bisa dikurangkan ke SPT tahunan? Bisa. Dan ini bisa dilapor sebagai omset? Jawabannya bisa. Gitu, Pak. Semoga membantu, Pak Tanuwijaya. Oke, Ibu Noviani Lucia. Selamat malam, Pak Awan. Malam, Bu. Kalau saya mau ikut PPS, tapi ada yang perolehan tahun 2015 dan ada perolehan 2017, apakah saya ikut PPS 2 kali? Terima kasih. Jawabannya adalah Ibu ikut PPS 2 kali, yang satu kebijakan 1, yang satu kebijakan 2, Bu. Gitu ya. Jadi PPS kali ini ada 2 macam ya, PPS kebijakan 1 dan PPS kebijakan 2. Ini 2 program yang berbeda. Dua input yang berbeda, 2 pembayaran yang berbeda, 2 laporan yang berbeda. Oke, Bu ya. Jadi Ibu ikut PPS kebijakan 1 kali, setelah itu selesai ikut kebijakan 2 1 kali. Jadi 2 kali laporan. Betul, Bu. Gitu ya. Saya mau membantu ya, Bu Noviani. Pak Start from Nol. Pak Awan, kalau pembetulan SPT, apakah harus pembetulan dari 2017 atau SPT tahun 2022 saja? Pembetulan mundur, Pak. Mundur sampai ketika Bapak terjadi kesalahannya di mana. Kalau kesalahannya di 2017, maka 17, 18, 19, 20, 21 betulin semua. Gitu, Pak. Kalau mau metode pembetulan ya, kalau tidak mau ikut PPS, maunya pembetulan. Maka betulkan mundur sampai di tahun di mana Bapak salahnya. Gitu, Pak. Mungkin boleh komunikasikan dengan AR-nya, mungkin AR-nya bisa bantu nanti kalau memang ada kebijaksanaan supaya nggak usah terlalu panjang, mungkin bisa diatur lah sama AR-nya, gitu Pak. Saya mau bantu ya Pak. Bapak Utis, Pak William, mungkin maksudnya penjualan berupa aset kali Pak Awan. Ini yang ngomongin apa tadi ya, mengenai pabrik ya, oke? Jadi gini, pabrik itu punya aset, aset itu adalah miliknya pabrik, miliknya si PT ini. Oke, jadi si pemegang saham itu tidak memiliki aset tersebut. Pemegang saham itu memiliki kepemilikan saham, modal, dan RE-nya. Gitu. Gitu sih, Pak. Kalau pabrik jual aset ya itu jual penjualan seperti biasa kalau gitu. Ya sama seperti si pabrik jual mobil, sama aja seperti biasa. Sedangkan si pemegang sahamnya nggak dapat duit loh kalau si pabrik jual aset gitu. Semoga membantu ya, Pak. Oke, Bapak Deka Ruger 22. Kak, harta XPPS, selain dimasukkan ke daftar harta, apakah masuk juga di penghasilan yang dikenakan PPh final? Oh, tidak perlu, Bu. Tidak perlu, Bu. Tidak perlu. Jadi nanti di SPT 2022 nih ya, di SPT 2022 langsung saja semuanya dilaporkan sebagai harta 2022 untuk 2022 ya, untuk PPS ya. Untuk PPS itu dilapor sebagai harta tahun perolehan 2022. Tapi tidak perlu dilaporkan di bagian PPh final sih. Setahu saya nggak perlu sih ya, tapi kita belum tahu petunjuknya ya. Kalau dulu di TA sih nggak. Waktu TA 2015 sih nggak. Langsung masukin aja di SPT 2017. Begitu juga sekarang, nanti langsung dimasukkan ke SPT 2022 sebagai daftar harta yang baru, gitu Bu. Tidak perlu masuk ke PPh final, gitu. Semoga membantu ya Bu, Pak. Pak Yansen 97.
Mobil KPM 3 tahun. Kalau saya laporkan KPM 6 tahun, apakah bisa Pak agar tarif pajak lebih terjangkau? Tidak Pak, tidak. Laporkanlah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itu Pak. Jangan diubah seperti itu. Nanti begitu ketahuan jadi ribet, jadi repot Pak. Karena masih terhutang. Nggak bisa. Jadi laporkanlah kondisi yang sebenarnya. Kalau KPM 3 tahun ya lapor 3 tahun, kalau KPM 6 tahun ya laporan 6 tahun gitu Pak. Karena nanti begitu ketahuan orang pajak kan jadi ribet. Nggak bisa, orang pajak nggak bisa terima argumen apapun kalau udah tidak sesuai dokumen itu udah jelas salah. Gitu Pak. Semoga membantu ya Pak. Oke, Bapak Deka Ruger 22. Bakery kalau dibungkus kena PPN, kalau dimakan di tempat pajak daerah. Oh gitu. Oke Pak, baik Pak. Oke, jadi kalau dimakan di tempat kena pajak daerah, maka itu oke. Kalau dibungkus kena PPN, berarti kan kalau dia lebih dari 4,8 M, maka ada PPN-nya. Gitu aja sih Pak ya. Semoga membantu ya. Pak Yansen 97. Untuk tarif skema 2 dan harga perolehan sesuai, apa Pak? Mohon maaf kepotong. Untuk tarif skema 2 itu yang 12, 14, dan 18 ya. Harga perolehan, ya harga perolehan. Untuk skema 2 menggunakan harga perolehan Pak. Semoga membantu ya Pak. Ibu Ria Chandra 19. Pak Awang, menyambung lagi, berarti tidak perlu jadi PKP. Tadi mengenai apa ya Bu Ria? Apakah mengenai yang jual makanan ya? Kalau jual kue, gula, dan beras itu, walaupun di atas 4,8 M, maka dia tidak perlu PKP. Betul Pak, Bu. Semoga membantu ya Bu. Ibu Feli 43. Malam Pak, kalau saya beli barang dan menjual ke orang lain, selisih harganya itu apakah dianggap sebagai fee perantara? Kalau Ibu jual beli begitu, itu namanya dagang biasa Bu. Kena pajak berapa ya Pak? Yang benar adalah 0,5% kalikan omset. Yang benar tuh gitu, 0,5% kalikan omset. Tapi ini barangnya dikirim langsung dari penjual ke pembeli, oke? Barangnya langsung dikirim penjual ke pembeli, nggak apa-apa. Tetapi apakah uangnya lewat kita? Apakah si pembeli itu kirim uang ke kita dulu, baru kita kirim uang ke si pabrik? Kalau begitu lewat kita, maka itu namanya jual beli, dagang biasa, gitu. Tetapi kalau langsung si pembeli itu langsung kirim uang ke si penjual, nanti penjual kirim uang ke kita, nah inilah yang disebut sebagai komisi. Inilah yang disebut sebagai fee. Maka ini pajaknya pakai pajak progresif, pakai pajak yang pekerja bebas progresif, gitu Bu ya. Tapi kalau uangnya masuk ke kita dulu, baru kita kirim ke pabrik, uangnya sebagian kita potong bagian kita, maka itu namanya jual beli barang biasa, itu pakai 0,5% kalikan omset. Gitu Bu. Semoga membantu Ibu Feli. Oke. Bapak William WHC. Pak Awan bukan begitu. Memang pembeli beli pabrik, tapi atas nama PT dengan bangunan. Dan ada yang beli pabrik saja tanpa nama PT. Jadi dia harus izin sendiri atau punya PT sendiri. TRIMS. Oke Pak. Nah, mungkin Bapak coba koordinasi dengan konsultan pajak Bapak dan juga dengan AR Bapak gitu ya. Jadi sudah berkali-kali saya mengalami kasus seperti ini, tidak ada yang namanya jual pabrik, Pak. Tidak ada. Yang ada adalah jual saham. Saya tidak pernah memiliki pabrik. Jadi seorang direktur, seorang pemegang saham tidak memiliki pabrik. Seorang direktur tidak memiliki bangunan, tidak. Seorang direktur itu memiliki saham dan RE dan laba ditahan. Oke, kepemilikan saya terhadap pabrik adalah saham dan RE, bukan bangunan, bukan si pabrik, bukan si nama PT, bukan. Kepemilikan saya adalah saham dan RE. Inilah yang saya jual. Inilah yang dibeli oleh orang. Gitu, Pak. Ini mungkin perlu dikonsultasikan dengan ahli di akunting dan pajak gitu ya. Karena agak susah persepsinya. Jadi ketika saya bangun pabrik, saya tidak memiliki pabrik. Yang saya miliki adalah saham dan RE-nya. Gitu sih, Pak. Itu teorinya ya, teori akunting dan pajaknya begitu gitu. Pada prakteknya, ketika terjadi jual beli kan orang memperhitungkan asetnya, memperhitungkan bangunannya gitu. Tetapi ketika masuk ke legal, begitu masuk ke notarisnya, masuk ke transaksinya, yang terjadi adalah transaksi pembelian saham dan RE. Gitu sih, Pak. Bukan transaksi pembelian bangunan dan pabrik, bukan. Transaksinya itu saham dan RE. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Mungkin perlu lebih dalam lagi, perlu ngomong ke konsultan pajak atau ke ahli di akunting dan AR-nya, Pak. Semoga membantu ya, Pak William. Pak Wendy Taurus. Toko laptop.
omset di bawah 4,8 M, tapi sudah PKP karena sempat tender ke BUMN. Kewajiban perpajakannya apa saja kok? Oke, satu PPN, seperti biasa ya, PPN. Jadi dia tinggal lapor PPN aja, seperti biasa, PPN jual kurang PPN beli, gitu. Yang kedua, kalau dia punya pegawai, maka dia perlu lapor PPh 21 kalau pegawainya ini sudah melebihi PTKP gajinya. Yang ketiga, PPh 23 kalau dia menggunakan jasa-jasa, dia perlu potong PPh 23. Terus kalau dia sewa, dia masih ada potong PPh 4 ayat 2 sewa gitu. Dan PPh yang lain seperti biasa sih, kalau dia impor ada PPh 22-nya gitu, Pak. Seperti biasa sih kalau dia PKP, seperti biasa saja PPh dan PPN-nya gitu. Semoga membantu ya Pak Wendy. Pak X2P Chiang. Malam Pak, untuk embalase atau botol kosong, apakah objek PPN? Saya tidak tahu detail mengenai botol kosong, tapi feeling saya sih kena PPN ya. Sedangkan faktur pembelian dari distributor embalase tidak dimasukkan dalam faktur pajak, hanya invoice saja. Oke, Bapak tanya ke distributornya. Bapak tanya ke distributornya, apakah dia PKP atau bukan? Oke, kalau dia bukan PKP, berarti memang betul dia tidak buka faktur pajak. Tapi kalau dia PKP, Bapak tanya, kenapa dia tidak buka faktur pajak atas barang ini? Apakah dia sudah punya peraturannya yang mendukung bahwa barang ini bukan objek PPN? Gitu. Kalau dia mengatakan ada peraturannya dan peraturan itu betul, maka karena dia tidak kenain PPN, kita juga tidak kenain PPN. Gitu, Pak. Gitu sih amannya. Jadi cek dulu si distributor ini kenapa dia nggak buka faktur pajak. Gitu. Kalau dia PKP, seharusnya dia buka faktur, seharusnya ya. Gitu. Saya mau membantu, Pak. Oke, Pak Rido FP. Salam kenal Bang Awan, salam kenal Bang Rido. Salam hobi yang sama nge-gym. Wah, bagus Pak. Luar biasa. Saya mau tanya, seandainya kita mau ikut PPS kebijakan 1 WP Badan ya, apakah tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 bebas pemeriksaan? Jawabannya tidak, Pak. PPS kebijakan 1 itu hanya membebaskan sampai 2015 saja. Yang mana anyway sudah bebas juga karena sudah kadaluarsa. Oke. Untuk PT atau CV atau badan untuk 2016 sama sekali tidak dibicarakan di PPS, sama sekali tidak aman. Jadi kalau masih salah, tolong kita perlu betulkan juga untuk 2016, 17, 18 sampai sekarang perlu dibetulkan. Kalau memang ada yang salah gitu. Nggak perlu nunggu pemeriksaan kalau bisa gitu, Pak. Jadi untuk CV dan PT untuk kebijakan 2-nya sama sekali tidak pengaruh dan tidak bebas dari pemeriksaan. Tetap akan bisa kena pemeriksaan gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. By the way, 2016 sudah kadaluarsa ya. Pemeriksaan hanya bisa 2017 sekarang. Semoga membantu Pak Rido. Ibu Bless HNY. Thanks banget Pak Awan atas penjelasannya. Sangat membantu. GBU Pak Awan. Terima kasih Bu Bless Hani. Bapak Yohan Rianda. Malam ko Awan, malam ko. CV saya sudah PKP tahun lalu, kerjasama dengan PT untuk jasa penjualan dan selama 2021 saya tagih belum pakai PPN 10%. Apa bisa jadi kendala? Oke, sudah PKP tapi tagih belum 10%. Alasannya kenapa, Pak? Apakah Bapak sengaja atau Bapak lalai atau bagaimana? Ini jadi masalah karena Bapak harus bayar 10%-nya sekarang. Gitu, Pak. Nah, jadi untuk semua invoice yang sudah Bapak terbitkan di 2021 ataupun 2022 ini, eh, ya 2021 kan? Jadi untuk semua invoice yang terbit setelah tanggal PKP, setelah SPPKP-nya terbit, setelah tanggal itu, maka semua invoice-nya harus ada PPN-nya 10%. Kalau Bapak sudah terlanjur tidak ada invoice, tidak ada PPN 10%, maka Bapak harus bayar 10%-nya tetap. Gitu, Pak. Itu kalau terjadi pemeriksaan. Gitu. Nah, solusi gimana sekarang? Coba ngomong ke AR atau ngomong ke konsultan pajak, kalau apakah masih bisa bahwa penjualan ini tidak diakui di PT atau CV, tapi diakui ke pribadi sebagai non-PKP, non-PPN, gitu Pak. Apakah memungkinkan seperti itu ya? Coba dicek lagi, gitu. Karena kan nanti akan berhubungan dengan alur pembelian dan alur kasnya akan berpengaruh, gitu Pak. Tapi kan sayang juga kalau bayar 10% ya. Nah, untuk kedepannya, mulai hari ini nih, mulai besok nih, kalau ada penjualan invoice atas nama PT atau CV, pakailah PPN 11%, gitu Pak. Kedepannya ya, gitu. Semoga membantu Pak Yohan Rianda. Oke, Pak Rakis 8868. SPTOP 2020, harta tabungan 75 juta. SPT 21 tabungan naik 165 juta.
Ada ruko beli 2012, udah lapor rutin sampai dengan 2021, sudah lapor nih ya. Ruko ini menghasilkan sewa tidak terlapor di harta akhir tahun SPT 2020, namun dicat masih kepotong nih Pak. Tadi sudah dijelaskan ini tapi kepotong nih ya. Jadi intinya kalau PPS sudah tidak ngomongin penghasilan. PPS hanya ngomongin harta saja. Nah, hartanya dibandingkan nih, kan sudah lapor 75 juta di SPT. Dicek ke buku tabungannya, apakah betul 75 juta nilai di tabungannya. Kalau nilai di tabungannya itu lebih besar, maka selisihnya itu perlu dilaporkan ke PPS. Kalau harta di nilai di tabungannya itu lebih kecil atau sama dengan yang sudah dilaporkan di SPT, maka sudah aman, Pak. Semua penghasilan-penghasilan itu sudah diampuni semua. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Ibu atau Bapak Rifka Bali. Pak Awan, apakah sewa villa jangka panjang 30 tahun itu objek PPS? Oke, PPS itu objeknya bukan sewa, tetapi harta, Bu. Harta ya. Oh, maksud Ibu itu sewa villanya. Maksud Ibu villanya ya. Kalau Ibu punya perjanjian sewa nih ya selama 30 tahun, maka itu bukan harta sih, itu sewa sih. Tapi panjang sekali ya sewa sampai 30 tahun ya. Harusnya sih nggak tetap. Kalau ini bentuknya sewa, Bu ya. Ada perjanjian sewa-menyewa, sudah dibayar pajak sewanya 10%, maka itu jelas bukan objek PPS, bukan harta objek PPS. Itu, Bu. Saya mau membantu ya, Bu. Tetapi kalau sewa di sini itu bukan sewa-menyewa, tetapi menjadi kepemilikan sementara, maka itu menjadi harta dan itu objek PPS, gitu, Bu. Masih cek ke ini perjanjiannya, apakah sewa-menyewa atau kepemilikan gitu ya. Semoga membantu ya Bu Rifka Bali. Oke. Ibu Yeni Kosasih 81. Kalau asuransi unit link sebelum 2015 sudah ada dan nilai kan berubah terus. Ikut PPS K1 atau K2, Kak. Oke. Jadi kita potong nih di dua tanggal. Di tanggal 31 Desember 2015, ini nilai unit linknya, nilai investasinya itu masuk ke PPS kebijakan 1. Dari 15 ke 2020 ada kenaikan dong. Nah, kenaikannya itu, nilai kenaikannya itulah yang masuk ke PPS kebijakan 2. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Bu Yeni. Oke. Bapak Haditan 23. Malam Pak Awan, mau tanya. PT Double Book mau disamakan terkendala fixed asset. Internal lebih kecil nilainya dari pajak. Gimana ya Pak cara menyamakan? Oke, hal pertama adalah lakukan dulu akuntingnya Pak. Akunting dulu dibenerin. Jadi akuntingnya 2016, 17 sampai sekarang dibetulin semuanya. Kemudian pajaknya yang betulin. Pajaknya pembetulan SPT. Pembetulan SPT ngikutin akuntingnya. Gitu. Nggak masalah Pak. Nanti apakah terjadi apa rugi dikompensasi itu nggak apa-apa. Yang penting jangan LB aja. Gitu Pak. Nanti tinggal dikompensasi aja kalau ada kerugian-kerugian gitu Pak. Gitu. Nggak masalah sih. Bergeraklah dari akunting. Dimulailah dari akuntingnya dibenerin dulu. Gitu, Pak. Semoga membantu Pak Hadi. Tan. Bapak Rakis 8868. Pak Awan udah saran Senin lalu bahwa warisan yang belum terbagi di PPS-kan oleh semua ahli waris sesuai porsi. Betul, Pak. Pertanyaan, gimana kalau ada ahli waris yang tidak mau PPS, harus atau bisakah? Misal hanya saya saja yang tetap PPS-kan bagian saya gitu ya, Pak ya. Jadi gini, kalau saya sih ya, kalau pendapat saya pribadi ya Pak, tanpa tapi kan masing-masing keluarga kan punya masalah berbeda-beda ya. Kalau saya pribadi ya, saya akan sarankan Bapak laporkanlah sesuai dengan kepemilikannya Bapak. Oke. Bapak mau laporkan harus laporkan ke PPS sesuai dengan kondisinya Bapak. Masalah saudara yang lain yang tidak mau laporkan, biarkan itu urusannya dia. Gitu, Pak. Biarkan itu urusannya dia, itu masalahnya dia nanti belum tentu juga jadi masalah. Biarkan aja dia bereskan urusannya dia. Harta itu sebagian milik Bapak, Bapak sudah amankan di PPS, sudah selesai. Gitu. Tidak perlu memaksa orang lain untuk laporkan sesuai dengan porsinya dia, nggak perlu. Kalau orang itu tidak mau laporkan, ya silakan dia tidak usah laporkan dan dia akan siap menanggung akibatnya sesuai dengan masalahnya dia, gitu Pak. Jadi nggak usah pusingin orang lain. Kita pusingin harta yang memang bagian kita saja, gitu Pak. Semoga membantu ya Pak. Itu pendapat pribadi saya ya, tapi kalau keluarga kan mungkin agak ribet juga ya. Semoga membantu Pak Rekis. Ibu Emi Liauko 9988. Malam Pak Awan, saya WPOP sudah PKP, mau dialihkan ke CV.
Kalau saya jual aset ke CV supaya tidak kena PPN, apa bisa, Pak? Jawabannya tidak bisa, Bu. Kalau Ibu mau jual barang ini kepada si CV, tetap kena PPN. Dan itu nggak masalah kok. Oke? Kalau Ibu punya barang, CV kan PKP nih. CV dibikin PKP dulu dong. CV sudah PKP, berarti kan dia sudah ready untuk menerima PPN masukan. Ibu kirim barang ini ke CV, Ibu jual dengan nilai yang harga modal saja. Jual dengan harga modal, maka kan si CV ini terima PPN masukan. Nanti ketika dia jual kan ada keuntungan. Nah, di situ tinggal mekanisme PPN seperti biasa. Gitu, Bu. Jadi nggak masalah mau jual kepada si CV dengan nilai harga modal boleh, tapi tetap ada PPN-nya. Oke, seorang PKP mau jual apapun pasti ada PPN-nya. Kepada CV ataupun kepada PT dia sendiri tetap sama ada PPN-nya, Bu. Semoga membantu ya, Bu Emi. Oke, Ibu Riri Kirei. Mau tanya, tabungan belum dilapor, diambil cash 500 juta, dipakai 300 juta. Bagaimana menjawab orang pajaknya? Sisa 200 juta sebagian untuk renovasi rumah. Oke, jadi gini Pak. Ini semua cerita ini udah nggak penting. Yang penting adalah di tanggal 31 Desember 2020, lihatlah di buku tabungan. Di buku tabungan nilainya berapa? Di 31 Desember 2020, nilainya berapa? Itulah yang jadi objek PPS. Gitu, Bu. Jadi nggak usah pusing mengenai itu sudah dipakai lah, belum dipakai lah, sudah diambil lah, belum diambil lah, nggak penting. Yang penting adalah 31 Desember tahun 2020 di buku tabungan saldo akhirnya nilainya berapa. Itulah yang dilaporkan di PPS, Bu. Apakah sekarang uang ini masih ada atau tidak ada, tidak penting. Nggak peduli. Pokoknya waktu itu 31 Desember 2020 barangnya apa, nilainya berapa, ada di bank apa. Itulah yang dilaporkan di PPS. Gitu, Bu. Saya mau membantu ya, Bu Riri. Ibu Melani S90, terima kasih Pak Wan. Sama-sama, Bu. Bapak Chandra Handoyo. Kos kalau harta dalam bentuk logam mulia, apa boleh masuk PPS kebijakan satu? Kalau saya sih Pak ya, kalau saya pribadi nih ya, saya pendapat pribadi saya ya, bukan bukan saran konsultan pajak resmi gitu ya. Saya nggak mau pusing. Yang sifatnya tidak ada digital ini, tidak ada di dunia digital ya. Gue laporkan sebagai uang tunai saja di kebijakan satu. Jadi nggak usah repot gitu. Tetapi begini, lihat dulu kondisi sebenarnya ya. Kalau kondisi sebenarnya di 2018 contohnya, logam mulia ini dibeli di 2018 contohnya. Kan ini seharusnya kebijakan dua. Nah, apakah petugas pajak bisa menemukan bahwa logam mulia ini dibelikan 2018? Kalau dia bisa menemukan, maka lebih baik Bapak laporkan di kebijakan 2. Gitu. Tapi kalau Bapak beli emas di toko biasa yang nggak ada nota, nggak ada bukti apa-apa, dan Bapak yakin orang pajak nggak bisa menemukan ini di kebijakan 2, maka ya silakan mau dilapor di kebijakan 1. Gitu. Tetapi pada dasarnya, kalau saya sih lebih aman, kalau memang bisa mengikuti yang keadaan sebenarnya lebih baik, Pak. Kalau bisa melaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya itu lebih baik. Gitu. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak Chandra. Bapak Fendi Lionel. Ko Awan, untuk WP yang menerima warisan, apa wajib diikutkan ke PPS? Karena harta tersebut harta hibah. Oke, nggak peduli Pak, mau dari hibah, mau dari warisan, mau turun dari langit, pokoknya kalau dia belum dilapor di SPT 2020, maka cuma ada dua pilihan. Ikut PPS atau pembetulan SPT. Pilihlah salah satu dari ini. Tapi jangan dibiarin, jangan tidak dilaporkan sama sekali, gitu. Oke. Jadi jika ada harta belum dilapor di SPT 2020, nggak peduli dari mana asal muasalnya, hanya ada dua pilihan, pilih PPS atau pembetulan SPT. Carilah yang mana yang lebih menguntungkan, yang lebih murah tarifnya, gitu Pak. Saya mau membantu Pak Fendi. Ibu Rifka Bali, sewa villa, oh tadi yang 30 tahun ya, sewa villa 2013, dan saya alumni TA 2015, belum pernah dilaporkan di SPT WPOP. Nah, kita mesti kembali ke perjanjiannya, Bu. Kalau perjanjiannya adalah perjanjian sewa-menyewa, dan pajaknya sudah dibayar, pajak sewa 10%, maka ini adalah sewa, ini bukan kepemilikan harta. Ini hanyalah sewa, gitu, Bu. Tidak perlu dilaporkan sebagai harta, gitu. Tetapi kalau di perjanjiannya itu dikatakan bahwa ini adalah dialihkan kepemilikannya sementara selama 30 tahun, maka ini jadi harta. Ini jadi harta dan ini perlu di PPS-kan ke kebijakan satu. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Dan mesti cek dulu nih, mesti cek lagi harta villa ini apakah sudah dilaporkan oleh pemilik sebelumnya.
Kalau sudah dilaporkan oleh pemilik sebelumnya dan sampai hari ini dia masih laporkan di SPT dia, udah pasti aman. Karena itu harta sudah dilaporkan di SPT-nya dia. Tapi kalau si pemilik itu belum dilaporkan di SPT-nya dia, nah ini sekarang mesti dikomunikasikan dengan dia. Apakah sebaiknya dilaporkan ke SPT ibu saja atau ke SPT tetap ke SPT-nya dia. Pokoknya ini tetap harus dilaporkan. Gitu. Semoga membantu ya Bu Rifka Bali. Oke. Ibu Mei Nevawe. Terima kasih banyak Pak Awan. Semoga sukses selalu. Terima kasih Pak Bu. Sukses selalu. Oke, sudah mau jam 9. Eh, sebentar lagi ya selesai Pak. Mohon maaf. Eh, Jogger Indonesia. Bapak Jogger Indonesia. Malam Pak Awan. Saya Pak Tony. Malam Pak Tony. Saya ada rumah dan mobil perolehan 2017. Kalau pembetulan SPT, apakah bisa? Jawabannya bisa. Untuk tarifnya berapa? Tergantung penghasilannya apa dulu. Jadi kalau udah ngomongin pembetulan SPT, terus kita mau ngomong tarifnya, maka tarifnya adalah tergantung objek pajaknya. Apakah sewa, apakah gaji, apakah saham, apakah dividen, apakah UMKM, dan sebagainya. Oke? Apakah Pak Awan ada jasa untuk pembetulan ini? Bisa Pak, ini tinggal Bapak hubungi ke www.ta2022.com ya. ta2022.com, nanti bisa cek ke situ, ada nanti komunikasi dengan orang kantor saya, manajer kantor ya. Gitu Pak Jogger, semoga membantu Pak. Oke, Bapak Lee Jeffrey W. Pak, aset 2013 harusnya ikut PPS 1. Apakah bisa dengan tidak ikut PPS atau pembetulan SPT? Bisa Pak, karena dananya belum ada. Bisa Pak. Jadi negara memberikan kebijaksanaan, Bapak boleh ikut PPS, boleh juga pembetulan SPT. Silakan dipilih yang mana lebih menguntungkan dan lebih murah bagi Bapak gitu Pak. Silakan, nggak ada masalah. Bukan berarti wajib PPS, nggak harus juga. Nggak harus gitu Pak. Saya mau membantu ya Pak. Ibu Susanti Vini. Ibu dapat warisan rumah dari ayah, sudah meninggal. Dan ayah tidak pernah lapor SPT. Apakah ibu harus ikut PPS? Jawaban saya, ini harta harus dilaporkan. Bisa dilaporkan di PPS, bisa juga dilaporkan di SPT tahunan. Oke, lihatlah mana yang lebih murah, mana yang lebih menguntungkan. Jadi kalau memang nggak ada budget, ya boleh dilaporkan ke SPT tahunan saja, boleh melalui pembetulan SPT. Karena kan harta warisan kan tidak kena pajak. Itu menurut undang-undang gitu Bu ya. Nah, untuk lebih detail mungkin Ibu perlu ngomong ke konsultan pajak atau ke AR-nya langsung gitu. Jadi mau PPS boleh, kalau ada budget silahkan, bagus. Kalau mau pembetulan SPT juga boleh, masukin ke SPT ketika suami meninggal di tahun tersebut gitu. Si istri bikin SPT, bikin MPP baru ya, bikin MPP gitu. Saya mau membantu Bu Susanti ini. Bapak RPA Prema, terima kasih banyak Pak Awan, sangat membantu. Sama-sama Pak, Bu. Oke, ini terakhir saya menjawab ya, karena sudah jam 9, Bapak Ibu. Uh, Bapak ST Jadi 4. Saya ada rumah waris, perolehan tahun 86, 1986 ya, dihibah kepada 5 orang anak. Belum ikut TA semuanya nih. Apakah saya harus ikut PPS? Bagaimana cara menghitungnya? Oke. Bapak punya dua cara ya, mau pembetulan SPT atau mau PPS. Oke, anggaplah Bapak mau PPS. Ada 5 orang nih, 86 ya. Bapak mesti cek ke PBB tahun 2015. Berapakah nilai NJOP 2015-nya? Maka nilai itu, anggaplah nilainya 100 gitu ya. NJOP 2015, nilai 100 dibagi ke 5 orang. Masing-masing perlu lapor 20, 20, 20, 20, 20 di PPS-nya masing-masing. Di PPS kebijakan 1, Pak. Pakailah tarif yang 8%. Kalau ini di dalam negeri ya. Jadi masing-masing kepemilikan 20% dilaporkan ke BPS, laporkan senilai 20% kalikan tarifnya 8% pajaknya. Gitu, Pak. PPS kebijakan 1, Pak. Gitu. Semoga membantu ya, Pak. Oke, baik teman-teman, itu aja untuk hari ini dulu ya, karena sudah jam 9, sudah mau selesai. Jadi, sampai itu aja hari ini. Saya akan ada lagi setiap hari Senin jam 8 malam di live Instagram ini. Oke, bagi teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan saya secara khusus, bisa menghubungi di www.ta2022.com ya, www.ta2022.com. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Selamat malam. Mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa lagi.